Ini kita akan mendiskusikan mengenai hal ini dan telah hadir di tengah-tengah kita salah satu narasumber dari industri nikel untuk memahami strategi bagaimana perusahaan atau industri nikel menghadapi tantangan untuk memproduksi nikel yang lebih berkelanjutan. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan profil dari narasumber kita pada sesi pagi ini. Beliau adalah Bapak Abu Hasar, Wakil Presiden sekaligus Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Indonesia. Beliau berkarir di dunia industri nikel lebih dari 3 dekade dan menduduki beberapa posisi teknis maupun manajerial baik di Departemen Engineering, Departemen Central Planning, Supply Chain Management, Energi dan Logistik, dan Chief Operating Officer. Beliau menempuh pendidikan Master Degree dari Universitas Hasanuddin, Management of Economic and Business, dan yang sangat kita banggakan adalah beliau adalah alumni Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Kita berikan aplaus dan dengan hormat kami mengundang Bapak Abu Hasar untuk naik ke atas panggung. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Abu Hasar. Tanpa menunggu waktu yang lama, Bapak Abu Hasar telah hadir di tengah kita dan dengan hormat kita berikan kesempatan kepada Bapak Abu Hasar untuk memberikan paparan kira-kira 20 menit supaya ada kesempatan untuk kita berdiskusi lebih lama. Dan dengan hormat kami persilahkan Bapak Abu Hasar untuk memberikan paparan. Siap. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Ketua IKTEK Bapak Sapi Mamulu. Ya, satu angkatan juga ya, jadi cukup dekat. Kemudian para pemateri ada Pak Arisal Kasri, Pak Andri, kemudian Pak Iwan Syahroni, Bapak-bapak dan Ibu, wakil dekan tadi ada ya, para guru besar, para dosen Fakultas Teknik yang saya hormati. Baik, sebelum saya mulai, tadi waktu menyanyikan lagu Mars ya, saya menangis, terharu bahwa begitu besar jasa kampus ini yang membesarkan saya untuk bisa sampai pada posisi di perusahaan ini ya, sebagai wakil presiden PT Vale Indonesia. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai bagaimana mendorong revolusi green atau ramah lingkungan di Indonesia. Kemudian nanti kita bisa lihat beberapa, saya secara umum dulu baru kami masuk lebih spesifik lagi. Setelah itu kita bisa tanya jawab. Ya, oke. Secara umum ini biasa Bapak-bapak dan Ibu sekalian lihat ya, kalau setiap presentasi PT Vale sebagai perkenalan bahwa PT Vale Indonesia beroperasi dengan bisnis integratif ya, terintegrasi pertambangan dan pabrik pengolahan. Jadi kan ada juga hanya menambang, ada juga hanya pabrik pengolahan. Jadi ada penambangan dan ada pabrik pengolahan. Kalau kita lihat bahwa PT Vale Indonesia berproduksi dengan bentuk nikel matte. Tadi sudah dipaparkan nikel matte ya, dengan kapasitas
70.000 sampai 75.000 ton nikel per tahun dengan kadar nikel 78%, ya. Smelter kami, kalau kita bilang smelter, biasa juga orang bilang RKEF, ya, smelter itu tungku listrik, ya, tungku listrik tentu butuh energi besar. Alhamdulillah PT Vale Indonesia sendiri memiliki 3 PLTA dengan kapasitas 365 MW semuanya untuk pabrik pengolahan kami. Ya, ini sudah masuk green energy. Kemudian pemilik saham sebagai perkenalan bahwa 34% MNID yang mewakili pemerintah. Ya. Kemudian Vale Kanada Limited 33,8%, sisanya publik 20% dan Sumitomo 11%. Jumlah karyawan 3.000, ada 6.000 lebih kontraktor, jadi kurang lebih 10.000 karyawan dan kontraktor di Sorotan. Kemudian pengembangan proyek kami, Pemala dan Bahodopi, ya, ada juga karyawan kurang lebih, kontraktor kurang lebih 3.500. Oke. Nah, ini sedikit sebelum masuk bisnis proses, ya, alur proses kami. Mulai dari proses penambangan, ya, kemudian penyaringan. Kalau kita bilang penambangan kan itu banyak prosesnya sebenarnya, jadi disingkatkan saja, ya. Kalau geologi sama pertambangan sudah tahu persis. Ada penyaringan, kemudian kita simpan di stockpile, kemudian nanti pengeringan sebelum masuk ke reduction killer, kemudian ke tungku listrik, ya, tungku listrik, dan terakhir pemurnian. Nah, kemudian produk dipaketkan, kemudian kita ekspor ke Jepang dalam bentuk nikel metal. Oke, sedikit secara umum bahwa PT Vale menjadi pemain kunci bagaimana pusat baterai global yang ramah lingkungan. Ya, tentu kita harus menambah dengan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian produksi nikel PT Vale Indonesia ini hal yang penting, makanya cocok sekali Pak Ketua bahwa kita bikin ini, ya, niat yang bagus, hilirisasi, ya, kita pusatkan di kampus kita untuk mencari solusi-solusi ramah lingkungan ke depannya. Ya. Kemudian nikel itu sangat penting untuk industri baterai kendaraan listrik, bukan satu-satunya, ya, bukan satu-satunya, tapi ini jalan. Tentunya menjadi transisi bahwa bagaimana kita lepas dari penggunaan minyak. Itu sangat mudah dikenal bahwa penggunaan minyak bahan bakar untuk kendaraan listrik, kendaraan bisa kita ganti listrik, ya, dengan mudah. Sudah banyak kita lihat di kota-kota. Nah, bagaimana dengan industri? Karena bukan cuma kendaraan, ya, nanti kita bicarakan di berikutnya. Kemudian produksi nikel mungkin saya skip saja ini karena kita supaya bisa ada waktu berdiskusi nanti lebih lanjut. Ini sangat sederhana flow-nya. Nah, secara umum bisa bapak-bapak yang melihat dari Wood Mackenzie report, ya. Kalau kita lihat bagaimana menuju net zero emission. Tentu PT Vale di 2050. Pemerintah Indonesia memang mencanangkan seperti di Paris Agreement itu 2060, tapi PT Vale Indonesia justru 10 tahun lebih awal mencanangkan bagaimana menuju net zero emission. Bisa kita lihat yang grafiknya di bawah, ya, sehingga butuh effort yang cukup untuk bisa menuju ke sana. Kalau kita lihat, kalau tidak, bisa kita lihat yang grafik paling atas itu di ujungnya akan butuh waktu yang cukup panjang, ya. Kemudian di sebelah kanan bisa kita lihat dalam gigawatt, ya, energi base case. Kalau kita lihat penggunaan minyak, ya, 2.200, ya, kemudian bisa dikompensasi dengan energi angin, ya, solar PV atau gas hidrogen atau energi storage. Ini berhubungan dengan kombinasi dengan baterai. Nah, bagaimana aplikasinya? Ya, aplikasinya bisa kita lihat dalam beberapa aspek di mana nikel itu ada. Paling mudah diingat tadi di Pak Arisal Kasti sudah menyinggung sendo, ya. Sendo juga ada nikelnya. Tapi mudah diingat itu bodi pesawat. Bodi pesawat sama senjata. Karena butuh nikel alloy, ya, yang cukup kuat. Jadi bodi pesawat sama senjata itu cukup tinggi kadar nikelnya, ya. Nah, sedikit bagaimana melihat pengembangan PT Vale Indonesia. Kan bukan cuma di Sorong. Saat ini beroperasi dengan 75.000 ton nikel.
proyek pengembangan kami di 3 lokasi. Jadi bisa lihat di Soraka sendiri membangun ISPAL, ini bahan baku untuk baterai. Produknya tadi sudah dipaparkan MSP, ya. Nah, berpartner dengan Huayu, ini target operasi di akhir 2027. Kemudian yang lebih dekat, yang di Pemalang, kami juga membangun ISPAL, ya. Ini bahan baku baterai juga. Kami berpartner dengan Huayu dan kemudian masuk Ford Motor, ya. Boleh dikata Ford Motor tidak sembarang masuk di Indonesia, ya. Jadi harus lihat juga perusahaan seperti apa yang bisa mereka berpartner. Ya, ini yang lebih dekat karena pertengahan tahun 2026. Kemudian Mahudopi Project ISPAL juga 60.000 ton, ya, kami berpartner dengan GAME. Kemudian target operasi di 2026. Jadi bisa kita lihat bahwa PT Palin ada di 3-4 tahun ke depan. Tadi 75.000 yang ada di Soraka. Kemudian ada lagi 60.000, 120.000, jadi lebih 300.000 ton per tahun pada saat nantinya 3-4 tahun ke depan. Nah, kita masuk lebih spesifik lagi bagaimana keberlanjutan bahwa PT Palin bisnis ya, menjadi bisnis PT Palin Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana kami berkembang atau bertumbuh ya PT Palin Indonesia. Tentu bahwa keberlanjutan tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana kami bertumbuh, ya. Jadi ada beberapa aspek kita bisa lihat bahwa area konsesi kami 118.000 hektar itu dengan 3 provinsi, jadi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Jadi PT Palin Indonesia memiliki 3 wilayah konsesi yang ada di Sulawesi. 80% wilayah operasi kami itu adalah kawasan, ya, kawasan hutan. Jadi sangat penting bagaimana kami untuk mengoptimalkan, meminimumkan dampak-dampak lingkungan dengan melakukan progressive rehabilitation. Jadi kami menambang, di satu sisi kami juga melakukan reklamasi. Tidak harus menunggu selesai baru melakukan reklamasi. Ini untuk mengantisipasi, untuk mengoptimalkan area atau pembukaan lahan. Kemudian biodiversity, tentunya kami perlu mencegah dan memitigasi dampak-dampak, ya, baik di darat maupun di air. Kebetulan PT Palin Indonesia di Soraka ini dikelilingi 3 danau, ya, ada 3 danau. Carbon emission intensitas saat ini 28 ton CO2 ekvivalent per ton nikel. Tentu target kami 33% reduction di tahun 2030. Jadi butuh beberapa proyek, ya, proyek untuk menuju ke sana. Kemudian kualitas air, kami beroperasi di sekitar area penambangan kami di sekitar wilayah danau, ada danau, ya. Jadi tentu kami bagaimana bisa menjaga kualitas air. Kemudian target kami 10% reduction penggunaan air itu di tahun 2030 juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit memperlihatkan bagaimana PT Palin Indonesia melakukan investasi jangka panjang, ya. Jadi ada 3 PLTA kami dengan kapasitas 365 MW. Jadi cukup bagus, ada energi baru terbarukan, sehingga kedepannya untuk kebutuhan listrik pertama prioritas adalah bagaimana mengoptimalkan, ya, PLTA kami, ya. Tentu tadi kalau mau diriset lagi, lakukan pengembangan, ya bisa. Bagaimana 365, bagaimana kalau 400, Pak? Ya, itu jawabannya ada di pundak kita masing-masing. Ini bagaimana caranya melakukan penelitian dan pengembangan. Bahwa kita tahu angka 365, apakah itu sudah angka pasti? Kan bisa juga kita di atasnya dengan cara melakukan sesuatu. Nah, kita bisa lihat dari 365 MW itu ada 10,7 MW itu dialirkan ke masyarakat melalui PLN. Dan setiap tahun kami bisa melakukan pengurangan emisi sebesar 1 juta ton CO2 ekvivalent dengan mengoperasikan PLTA ini. Nah, ini lebih spesifik lagi. Bagaimana peta, ya, roadmap PT Palin Indonesia menuju net zero emission? Ya, ini bisa bapak-bapak dan ibu sekalian melihat, ya, karena di sini kan kita kelihatan bahwa bagaimana peluang-peluang itu kita bisa melakukan pengembangan. Tahun sebelumnya 2022 apa yang sudah kami lakukan?
yang memproduksi steam, uap dari membakar minyak, sekarang nggak perlu. Ada listrik dari PLTA, kami pakai elektrod memanaskan. Jadi kan lebih mudah, nggak perlu lagi membakar minyak. Kemudian Reline Hydropower Canal ini juga contoh yang sudah kami lakukan, proyek $20 juta. Tadinya channel, mungkin orang teknik sipil tahu, channel konkret kan kasar. Nah, kita lapisi geomembran licin sehingga air selalu tersedia. Walaupun kita maksimumkan generator, kalau sebelumnya maksimumkan generator terlambat air tiba. Dengan cara ini cukup. Jadi $20 juta spend, tapi dampaknya bisa sampai 15 sampai 30 megawatt ya ekstra. Nah, kedepannya bagaimana? Saat ini progres ya 23 sampai 27 electric boiler 2 kan gampang. Studinya sudah ada, implementasinya juga sudah ada. Optimize hydropower kan yang sudah saya sampaikan tadi, ada peluang bahwa bukan cuma 365, kita bisa kembangkan lagi lebih jauh. Electrification, gimana kalau listrik ada, kendaraan listrik kan mudah, tapi apa yang bisa kita lakukan yang lain? Conveyor kan bisa menggunakan listrik, nggak perlu menggunakan truk misalnya ya. Tentu ini butuh studi-studi ya, bagaimana mengefisiensikan. Ditambah juga sekarang menggunakan truk ya, menggunakan minyak, bisa juga listrik atau option lain conveyor tadi ya. Ini semua butuh studi-studi untuk bisa kita implementasikan. Nah, secara umum bahwa PT Pali Indonesia tadi bukan cuma energi dari listrik, ada juga penggunaan batu bara dan minyak. 80% emisi kami itu berasal dari batu bara sama minyak. Nah, bagaimana mengkonversi batu bara dan minyak ini ke energi menggunakan energi baru terbarukan. Nah, ini juga butuh riset. Saya rasa ini juga peluang dan tantangan bagi PT Pali Indonesia ya, membuka diri bagaimana kita melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Saya lanjut saja ya. Ini yang saya sampaikan tadi, progressive reclamation. Kalau kita lihat nursery atau pembibitan kami, mungkin ini yang terbaik di Indonesia ya. Karena pertama, terbaik di Indonesia, pembibitan PT Pali Indonesia menjadi contoh ya. Mungkin bisa dilihat di media waktu Pak Presiden Joko Widodo datang ke Surakarta, ini kita beri contoh setelah melihat nursery kami, pembibitan kami. Dan yang saya mau garis bawahi di sini bahwa ebony saja, kayu hitam mungkin terbesar di Indonesia. Kami melakukan penanaman lebih dari 80.000 pohon ebony kayu hitam. Tentu ini bisa dimanfaatkan untuk generasi-generasi kita ya, beberapa puluh tahun ke depan. Nah, di samping melakukan reklamasi di area kami, konsesi, kami juga melakukan das rehabilitation di luar. Ya, bisa kita lihat di Sulawesi Selatan atau 17 kabupaten melakukan penanaman pohon. Kemudian ada 6 di kabupaten di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah ada 4 kabupaten, dan bahkan di Bali ada 2 dan di Jawa Barat ada 3 kabupaten. Jadi bukan cuma kami melakukan reklamasi di area konsesi kami, tapi di luar pun kami berkontribusi demi untuk bumi atau planet kita. Nah, kalau kita lihat ini sedikit menyambung tadi bahwa bagaimana menambang di sekitar danau, bisa kita lihat indahnya Danau Metano dengan pemandangan di situ. Tapi kualitas air dengan 56 tahun PT Pali beroperasi di sana bisa menjaga air kita ya. Kualitas air danau bisa kita lihat kualitas air malah TSS lebih bagus dari air botol mineral yang kita minum ya. Dan saya sendiri sudah 32 tahun di PT Pali, air masak dan minum dari danau ini. Ya alhamdulillah saya masih bisa berdiri di tempat ini. Cocok ya, sebagai bukti nyata. Oke, sedikit masuk dari SDGs ya, Sustainable Development Goal ya. PT Pali sendiri sudah berkontribusi 14 dari 17 ya dari elemen ini, goal ini. Saya ingin garis bawahi mengenai education. Kalau education dari awal
PT Vale memiliki Yayasan Pendidikan Sorowako dengan sudah ribuan alumni. Ada juga Akademi Teknik Sorowako Diploma 3 dan 4. Saat ini lagi pengurusan bagaimana Akademi Teknik menjadi Politeknik, ya. Pak dosen ini lagi diurus. Ya. Kemudian dari aspek lain pemberdayaan kami ada namanya PPM terpadu, aspek sosialnya itu terpadu dalam per 5 tahun. Jadi tidak sembarang, jadi terpadu apa sih? Bekerja sama dengan masyarakat sama pemerintah, apa sih dalam 5 tahun ke depan kita mau bagaimana supaya terarah, ya, program pemberdayaan kita, ya, termasuk tadi padi istri yang menjadi padi unggulan, ya, di wilayah Luwu Timur, ya. Kalau yang lainnya seperti jalan, pasti kami merawat jalan logistik, bukan cuma Vale yang menggunakan, tapi juga komuniti menggunakan jalan itu sendiri. Kita lanjut ke lihat bagaimana sih sustainability ESG risk. Ini penilaian resiko. Ya, PT Vale Indonesia berada di mana? Kalau kita lihat berada di tengah-tengah. Secara domestik untuk tambang nikel dan pabrik pengolahan terintegrasi kami yang paling rendah risikonya, ya. Kita bisa lihat di chart ini hasil studi, ya, menjadikan PT Vale Indonesia dengan lower risk dibandingkan penambangan lainnya, ya. Dan sedikit bahwa kita butuh kolaborasi, PT Vale Indonesia butuh kolaborasi tentu untuk menuju net zero emission, baik institusi maupun pemerintah, masyarakat dan sebagainya untuk menuju ke sana. PT Vale tidak bisa melakukan sendiri, tapi butuh kolaborasi dengan baik, termasuk dengan IKA kita yang kita cintai ini, ya, Unhas kampus kita yang kita cintai ini dengan tujuan yang baik tadi, hilirisasi nikel menjadi pusat hilirisasi nikel di kampus kita. Nah, sedikit masih ada waktu moderator, ya, 2 menit. Oke, ini yang slide terakhir. Nah, ini sedikit masuk lebih spesifik sebenarnya bahwa mana peluang-peluang yang bisa kita lihat, ya, penelitian dan inovasi, ya, mining teknologi kan bisa diobservasi seperti apa kita menambang. Kalau kita melakukan studi pasti ada muncul bahwa mana yang lebih efektif dan efisien untuk melakukannya. Ya, mungkin kami belum lihat, tapi teman-teman, bapak-bapak dan ibu, para peneliti atau riset bisa mendapatkan itu. Efisiensi extraction metode seperti apa, ya? Karena ada beberapa riset yang dilakukan bagaimana memisahkan nikel, memisahkan kadmium yang cukup mahal itu, ya, kadmium, dan juga bagaimana memisahkan kobalt dari nikelnya. Kalau kami memproduksi di PT Vale Indonesia masih gabung nikel dan kobalt, ya. Teknologi transfer dan industri partnership, collaboration with mining company. Jadi bukan cuma perusahaan sebenarnya, tapi dengan institusi juga bisa, ya. Kemudian tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, engineering dan technical training. Kalau COPS kan sudah ada, COPS kita di Unhas sudah ada di PT Vale, ya. Kemudian sustainability environment and management itu bisa kita sinergikan. Jadi ini saya coba memetakan ini termasuk ekonomi and policy support, safety and risk management, tempat-tempat bisa kita melihat lebih spesifik, ya. Saya masih secara umum saya sampaikan di sini karena tidak terlalu detail, tapi paling tidak memancing kita bahwa di mana tantangan-tantangan itu dan juga menjadi opportunity bagi kita untuk melakukan penelitian sinergi. Bagaimana kampus kita tadi ada Unhas menjadi pusat hilirisasi nikel, ya, khususnya di Sulawesi Selatan ini, ya. Baik, jadi itu saja slide saya, dan terakhir bahwa tidak ada masa depan tanpa ada penambangan, dan tentunya tidak ada penambangan tanpa memikirkan masa depan. Terima kasih.